Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi sehat walafiat sehingga dapat berkumpul pada hari ini. Kepada Bapak Muhammad Barkun Safi'i selaku dosen pengajar yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah agama Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi sejarahnya turun pengembangan agama Islam. Boleh. Nah, kelompok 2 sendiri ada 4 anggota. Yang pertama, saya izin kenalan diri, nama saya Dah Agung, NPM saya 230601665051. Yang kedua, sejarah awal turun wahyu, dan ketiga akan di Saudara Adisti. Baik, terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Nur Adisti. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan, namun yang pertama adalah secara umum. Arab sebelum Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arab sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai masyarakat yang nomaden atau berpindah-pindah. Informasi perihal peradaban mereka tidak terlalu banyak dan terbatas pada bukti-bukti arkeologis, berbagai catatan bangsa lain tentang Arabia, kisah dalam kitab-kitab suci agama Samawi, serta syair-syair Arab klasik yang dicatat oleh para sejarawan muslim pada masa sesudahnya. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah agama. Masyarakat Arab pada masa sebelum Islam punya kepercayaan yang beragam, tetapi sebagian besar adalah penyembah berhala. Pemeluk agama Kristen atau Nasara bertepatan di Hirah, Gasan, serta Najran. Pemeluk agama Yahudi terdapat di Taima, Wadil Qura, Fadak, Khaybar, dan Yatsir. Dan pemeluk agama Zoroaster atau Majusi terdapat di bagian timur Jazirah, yang bertepatan di sana akibat dari pengaruh Persia. Sebagian kabilah atau suku ada pula yang menyembah alam, binatang, atau jin. Yang kedua adalah geografis. Secara geografis, daratan Jazirah Arab didominasi oleh padang pasir yang luas serta memiliki iklim yang panas dan kering. Hampir 5/6 daerahnya terdiri dari padang pasir dan gunung batu. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi 2, yaitu daerah pedalaman dan daerah pesisir atau pantai. Daerah pedalaman adalah daerah yang kurang dituruni hujan dan tandus, sehingga sedikit penduduknya atau penduduk pedalaman hidup sebagai pengembara yang berpindah-pindah. Sedangkan daerah pantai adalah daerah yang lebih subur karena mendapat curah hujan yang teratur, terutama di bagian tengah dan selatan semenanjung daerah pantai meliputi daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Selanjutnya adalah sosial dan budaya. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang yang musyrik karena menyembah patung dan memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk seperti membunuh anak laki-laki karena mereka takut kemiskinan dan kelaparan, mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan, dan mereka adalah orang-orang yang suka berselisih atas sebab-sebab kecil, sebab golongan atau suku, dan serang memerangi satu sama lain. Selanjutnya adalah ekonomi. Masyarakat Arab sebelum Islam terbagi menjadi berbagai macam suku, dan terjalinnya suku-suku tersebut ke dalam politik dan perjanjian perdagangan lokal dan regional, termasuk diantaranya menyebabkan mundurnya 2 imperium besar yaitu Bizantium dan Sasania. Dan lantaran keduanya terlibat perang terus-menerus, dan dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di daerah Hijaz atau Arab untuk mengembangkan perdagangan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya adalah politik.
Masyarakat Arab pra-Islam zaman dulu, model organisasi politiknya lebih didominasi oleh kesukuan. Kepala sukunya disebut dengan syai, yakni seorang pemimpin yang dipilih antara sesama anggota. Oleh karena itu, bangsa Arab pra-Islam terkenal akan suku-sukunya yang tak tunduk kepada kekuatan politik di luar kabilah atau sukunya yang menjadikan mereka tidak mengenal konsep negara. Dan yang terakhir adalah bahasa dan sastra. Masyarakat Arab sebelum Islam menggunakan satu bahasa yang sama meskipun dari satu suku yang berbeda-beda. Bangsa Arab pra-Islam juga memiliki karya sastra berupa puisi yang dinamakan al-mu'allaqat yang dapat berbentuk qasidah dengan tema bermacam-macam yang menggambarkan keadaan, cara, dan gaya hidup orang-orang Arab jahiliyah. Demikianlah pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada sejarah turunnya wahyu yang akan dimaparkan oleh saudara Krishna. Waktu dan tempat saya persilakan. Di sini saya Sabrina mau menjelaskan sejarah awal turunnya wahyu. Next slide. Habis. Ketika usia Nabi Muhammad mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak yang tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya dan bertahanus di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur. Kemudian ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenal sampai sekarang. Kemudian tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas, yang disebut dengan ru'ya as-solihah atau ru'ya as-sodiqah. Dan ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah. Kemudian bersabda, mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian. Kemudian tanda lain sebelum datangnya wahyu Al-Quran, Rasulullah merasakan kesenangan uzlah atau kesenangan menyepi yang dirasakan menjelang turunnya wahyu Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril. Riwayat Imam Bukhari dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan wahyu turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu di Gua Hira, Nabi Muhammad kemudian kembali ke rumah Khadijah. Kemudian metode dakwah. Yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu yang dilakukan secara diam-diam dan hanya pada keluarga terdekat dan pergi dari satu rumah ke rumah lain. Dakwah ini dilakukan Rasul selama 3 tahun. Kemudian ada dakwah terang-terangan, yaitu dakwah yang dilakukan di tempat terbuka yang bertujuan agar orang-orang tahu dan manusia hanya menyembah Allah. Kemudian ada dakwah politik, ditujukan agar dakwah dapat berkembang dan sudah tentu dilakukan dalam bingkai idealisme, yaitu menyebarkan kebaikan ajaran agama. Salah satu contohnya yaitu Nabi Muhammad mengirim surat kepada Raja Heraklius dan merupakan bentuk dakwah politik kepala negara. Kemudian ada dakwah surat atau yang dikenal sebagai metode korespondensi, dilakukan dengan menulis surat dakwah yang berisi seruan untuk masuk Islam, aturan agama Islam, dan hal yang wajib dikerjakan non-muslim yang tinggal dan hidup di wilayah pemerintahan Islam, yaitu kota Madinah. Kemudian ada dakwah secara perang, sebenarnya tidak dianjurkan karena dakwah itu disebarkan dengan lemah lembut. Namun setelah Rasul hijrah ke Madinah, beliau diperintahkan untuk berperang melawan orang kafir dan diperbolehkan jika orang kafir yang menyerang terlebih dahulu. Yang terakhir adalah pendidikan disebarkan oleh tokoh Islam dengan cara pendidikan dan pengajaran agama, yaitu Wali Songo yang lebih dulu mendirikan bangunan sarana dakwah seperti langgar atau masjid yang didirikan di dekat tempat tinggal mereka. Kemudian setelah diterima masyarakat, barulah mereka mendirikan pondok pesantren yang mengajarkan ilmu akidah, hadis, fikih, dan tafsir. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada hubungan Islam dengan ajaran Nabi sebelumnya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Agung atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi hubungan Islam dalam ajaran Nabi sebelumnya. Semua Nabi dan Rasul diutus kepada suatu kaum dengan membawa akidah dan syariat.
Dalam urusan akidah, masing-masing dari mereka menegaskan bahwa akidah itu yang diajarkan Nabi sebelumnya, tanpa adanya perbedaan atau perubahan. Next slide. Nah, sedangkan dalam urusan syariat, setiap Nabi dan Rasul menghapus syariat sebelumnya, kecuali beberapa hal yang satu frekuensi dengan syariat yang dibawa oleh Nabi setelahnya, atau yang didiamkannya. Hal itu sesuai dengan kaidah yang menegaskan bahwa syariat sebelum kita adalah juga syariat kita selama tidak ada syariat baru yang menentangnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada tentang Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Sesungguhnya risalah Nabi SAW itu bersifat umum. Ini termasuk salah satu keistimewaan beliau SAW. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu memiliki dua keumuman, teman-teman. Nah, yang pertama ditinjau dari kepada siapa risalah tersebut ditunjukkan. Risalah beliau mencakup seluruh manusia dan jin, tidak ada satupun perkecualian. Kedua, ditinjau dari kandungan risalah yang dibawa, karena mencakup semua yang dibutuhkan oleh umatnya, baik dari sisi pokok, usul maupun cabang furu dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Sa'ba ayat 28. Ibnu Jarir At-Tabari rahimatullah berkata, Allah Ta'ala mengatakan, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, hanya kepada orang-orang musyrik dari kaummu saja. Akan tetapi kami mengutusmu kepada umat manusia seluruhnya, baik bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab, sebagai pembawa berita bagi siapa saja yang taat kepadamu dan sebagai pemberi peringatan bagi siapa saja yang mendustakanmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusmu kepada seluruh umat manusia. Salah satu tafsir At-Tabari. Oke, mungkin itu pemaparan dari kelompok 2. Mungkin saya kembalikan kepada Bapak. Baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan materinya. Ya, bisa ditutup dulu slide-nya. Baik, kawan-kawan, kita akan diskusi.